Apa bedanya psikolog dan psikiater? Dan kalau kita punya masalah dengan kesehatan mental kita, harus datang ke yang mana sih? Datang ke psikolog atau ke psikiater? Nah, temukan jawabannya di video berikut ini. Halo, dengan saya psikolog Darvin Gui, dan di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara psikolog dan psikiater. Mungkin teman-teman selama ini sering bertanya-tanya, kalau punya keluhan tentang kesehatan mental harus datang ke yang mana? Apakah psikolog dan psikiater ini sama atau jangan-jangan berbeda? Nah, sebenarnya psikolog dan psikiater punya perbedaan yang cukup jelas ya. Perbedaan yang pertama, psikolog dan psikiater itu punya perbedaan dalam pelayanan yang diberikan. Ya, jadi misalnya gini, psikiater itu adalah dokter spesialis kejiwaan. Sehingga sesuai dengan namanya, seorang dokter, maka psikiater memberikan layanan kesehatan jiwa. Seorang psikiater bisa memberikan konsultasi tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental, melakukan diagnosa sampai penanganan masalah kesehatan mental. Sedangkan kalau psikolog, layanannya lebih luas lagi, tergantung bidangnya. Tapi secara umum, seorang psikolog itu dapat memberikan layanan tes psikologi atau yang kita kenal dengan nama psikolog. Nah, nanti layanan lainnya akan tergantung dari spesifikasi atau spesialisasi dari psikolog tersebut. Misalnya seorang psikolog pendidikan bisa memberikan psikotes dalam konteks pendidikan. Misalnya memberikan tes bakat minat, tes cara belajar, juga memberikan konseling, misalnya konseling karir atau konseling kepada siswa yang bermasalah, bahkan bisa menjadi konsultan dalam penyusunan kurikulum. Ada lagi namanya psikolog industri. Seorang psikolog industri memberikan psikotes di bidang usaha, di bidang perusahaan, di bidang industri, di bidang organisasi. Ya, misalnya memberikan psikotes untuk kepentingan seleksi dan rekrutmen karyawan, untuk penempatan karyawan, untuk promosi, atau bahkan asesmen kompetensi dari karyawan tersebut. Nah, itu psikolog industri. Ada lagi psikolog forensik yang terjun di bidang hukum, misalnya menjadi saksi ahli dari sebuah kasus, atau bahkan ikut serta dalam penyelidikan. Ada lagi psikolog klinis. Nah, psikolog klinis ini yang banyak terlibat di bidang gangguan dan kesehatan mental. Seorang psikolog klinis juga bisa melakukan konsultasi kesehatan mental, bisa mendiagnosa gangguan mental, dan melakukan penanganan. Ya, jadi ada psikolog yang berbeda-beda tergantung area layanannya. Nah, itu kira-kira bedanya psikolog dan psikiater. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa perbedaan antara psikiater dan psikolog klinis? Kan sama-sama di kesehatan mental nih ternyata. Nah, perbedaannya adalah cara penanganan dan cara pendekatan dari sebuah kasus. Ya, misalnya gini, seorang psikiater itu kan dokter ya, dan mereka pendekatan penanganannya itu melalui pendekatan medis. Ya, dalam artian gini, kalau seseorang pergi ke psikiater, maka analisanya akan analisa secara medis, secara biologis, dan akan diberikan penanganan biasanya berupa obat-obatan. Nah, beda dengan psikolog. Kalau psikolog, ya, dalam hal ini psikolog klinis, pendekatannya adalah kognitif, emosional, dan psikososial. Ya, sehingga nanti treatmentnya juga bukan obat-obatan. Seorang psikolog klinis nggak bisa kasih obat-obatan. Nah, psikolog klinis penanganannya adalah psikoterapi. Jadi contohnya gini, misalnya ada kasus fobia ya. Ini kebetulan kasus dari kenalan saya sendiri. Nah, dia fobia dan dia datang ke psikiater. Oleh psikiater, dia diberikan obat. Jadi, fobianya ini cukup mengganggu, sehingga ya dia aktivitas sehari-harinya kesulitan lah karena fobia itu. Akhirnya dokter atau psikiater meresepkan obat buat dia. Dimana ketika dia bertemu dengan objek fobianya dan dia mulai merasa cemas, dia harus minum obat itu biar lebih tenang. Nah, teman saya awalnya sih fine-fine aja ya, praktis. Jadi cepat nih, begitu cemasnya muncul dia minum obat, cemasnya reda. Tapi akhirnya dia kemana-mana harus bawa obat. Dan kalau lupa bawa obatnya, maka akan sulit. Nah, kalau dia datang ke psikolog klinis, dia akan diberikan psikoterapi. Seorang yang mengalami fobia itu punya pemikiran yang irasional. Jadi fobia itu adalah ketakutan dan kecemasan yang berlebih dan tidak masuk akal. Ya, jadi contoh gini, kita kalau melihat seekor anjing yang putih, yang kecil gitu, mungkin respons kita dua, antara lucu atau biasa aja. Tapi seseorang yang mengalami fobia,
bahkan ngelihat anjing kecil berwarna putih, bahkan dikandangin mungkin ya, dia sudah cemas. Karena di pikiran dia, semua anjing itu berbahaya. Semua anjing itu menyeramkan. Nah, pemikiran ini kan harus diluruskan ya. Ini kan generalisasi berlebih. Akhirnya nanti di psikoterapi tersebut, pemikiran dia yang tidak rasional ini akan dihilangkan, akan diatasi. Dan kelemahannya mungkin ya lebih lama aja ya, jadi nggak satu kali pertemuan langsung selesai, butuh beberapa kali pertemuan. Walaupun di luar sana banyak yang mengklaim bahwa dengan hipnoterapi, fobia bisa sembuh dalam hitungan 5-6 detik, tapi kenyataannya nggak gitu. Mungkin dalam 5 detik kecemasannya rendah, tapi akan kambuh lagi. Oke, tapi jadi kemana-mana ya. Kira-kira itu dulu perbedaan antara psikiater dan psikolog klinis, penanganannya berbeda. Mana yang lebih baik? Nggak ada, tergantung kasusnya. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu pendidikannya. Karena seorang psikiater itu basicnya adalah seorang dokter, maka dia akan mengambil pendidikan S1 kedokteran dulu, baru nanti menjadi dokter dan mengambil spesialisasi kejiwaan. Jadilah ia seorang psikiater. Sedangkan seorang psikolog, karena dia basicnya adalah psikologi, maka dia akan mengambil S1 psikologi. Kemudian lanjut ke profesi psikologi dan nanti ngambil spesialisasi, mau di klinis, mau di industri, pendidikan. Nah, itu tergantung pilihan dia. Jadi latar belakang pendidikannya pun berbeda. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya mengalami kasus gangguan mental, datangnya ke yang mana ya? Psikiater atau psikolog klinis ya? Kita lihat kasusnya. Karena psikiater itu pendekatannya adalah medis dan biologis, maka datanglah ketika masalah kesehatan mental ini Anda duga kaitannya dengan kondisi biologis dan medis Anda. Tapi kalau gangguan mental ini dirasa disebabkan oleh masalah pemikiran, masalah emosi, atau masalah psikososial, datangnya ke psikolog klinis. Kalau teman-teman bingung nih, ini penyebabnya dari mana, datang aja ke salah satu. Karena psikolog klinis ketika dia rasa kasus ini bukan kompetensinya, dia bisa rujuk ke psikiater. Dan sebaliknya, psikiater juga bisa rujuk ke psikolog klinis. Tapi pastinya kalau teman-teman ingin psikotes, datangnya ke psikolog ya. Dan psikolognya sesuai dengan bidangnya. Gitu. Oke, jadi semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman tentang apa perbedaan psikolog dan psikiater. Dan kalau teman-teman ingin tahu bagaimana pengalaman kuliah di psikologi, bisa klik video yang berada di sebelah kiri. Dan kalau teman-teman ingin belajar psikologi dan kesehatan mental lebih jauh lagi, silakan klik video yang di sebelah kanan. Sampai ketemu di video berikutnya.